Bapak Ibu sekalian, berikutnya kita persilakan kepada Bapak Dr. Sutrisno SHM Hum. Beliau adalah Ketua Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia, akan membahas solusi legal untuk mengatasi dan memberantas mafia tanah di Indonesia dengan durasi waktu paling lama 10 menit, Pak. Alhamdulillah. Waktu walaupun 10 menit saya yakin akan bisa menggambarkan secara luas dan padat. Saya mulai dari pandangan dari Mahkamah Agung. Saya sependapat bahwa memang kalau ini memang sebagai kejahatan yang bersifatnya extraordinary, di peradilan pun saya sependapat bahwa itu ada nomor khusus yang di situ dicantumkan pokok perkara terkait dengan mafia tanah. Sehingga ini nanti akan memudahkan para hakim untuk memilah ketua pengadilan untuk menunjuk hakim-hakim yang memang ahli dalam bidang penanganan ini. Tentunya di Mahkamah Agung sendiri juga perlu adanya sertifikasi hakim yang memang khusus disediakan untuk memeriksa dan menyidangkan perkara-perkara mafia tanah. Saya mulai dari jenis dan status tanah, bahwa kejahatan ini timbul karena ada kesempatan dan di situ ada peluang-peluang untuk masuk. Seperti saya ambil contoh tentang jenis dan status tanah. Pengalaman kami di lapangan, karena selaku advokat yang seringkali terlibat dalam urusan perkara, memang saya sampaikan bahwa kita tekankan dalam proses-proses ini selalu dengan cara mediasi. Karena di APSI ini juga banyak ahli-ahli dalam bermediator, sehingga upaya-upaya ini terus sekali kita lakukan, dan terutama temuan-temuan di lapangan ini terkait dengan persoalan tanah negara bebas. Dan ini satu perkara yang memang sulit untuk diselesaikan, dan ini sudah turun-temurun sejak zaman Belanda. Makanya kasus-kasus ini saya mendukung dengan konsep pandangan Pak Dr. Syarif ya terhadap sistem keadministrasian BPN yang harus dirubah. Karena ini memang perlu adanya sistem keadministrasian yang terintegritas. Sehingga kita akan tahu bahwa secara klik kita bisa melihat bahwa ini tanah sudah bersertifikat, ini belum, dan lain sebagainya. Sehingga upaya-upaya untuk mafia tanah bermain dalam mafia hukum tadi, seperti yang disampaikan Pak Mahfud, ini akan tercapai, akan ketahuan. Maka dengan itu, contoh-contoh seperti tanah bekas barat, tanah bekas tanah terlantar, tanah bekas adanya belum bersertifikat, tanah kemerdekaan atau prajan, dan lain sebagainya, termasuk tanah-tanah yang diikat dengan perjanjian kredit pembiayaan, hutang, dan untuk kerjasama properti tertentu. Ini sebuah jenis tanah ya, jenis-jenis tanah yang menjadi peluang empuk bagi mafia-mafia tanah. Jadi pengalaman kasus-kasus di lapangan selalu kita temukan hal-hal yang seperti itu tadi. Nah, seperti misalnya upaya-upaya ini tentunya Satgas anti mafia tanah ini mengelompokkan mana yang priority, yang berskala konflik, mana yang memang jenisnya sengketa atau hanya jenis perkara di pengadilan. Jadi saya pikir bahwa upaya yang dilakukan oleh Satgas mafia tanah ini sudah maksimal. Namun bagi saya ketika melihat kinerja selama ini masih belum menyentuh ke pemain-pemain besar. Yang di situ tentunya akan memainkan semua peran, akan memainkan semua kepentingan yang di situ pemodal besar pula. Jadi kalau di kota-kota besar ini seringkali ya pengalaman Bapak Ibu bahwa karena pemilik ini karena nggak ada kemampuan untuk membiayai perkara yang estimasinya mahal, maka seringkali mereka jual perkara. Jadi jual tanah dalam kondisi apa adanya, bersengketa itu tadi. Dan pemodal ini masuk untuk membeli tanah itu dan membiayai supaya dalam proses-proses ke depan akan dia menangkan. Nah ini awal-awal dari sebuah mafia timbul di situ, sehingga apapun yang terjadi, si pembeli perkara ini harus menang dalam pengurusan tanah untuk menjadi hak miliknya. Ya, makanya untuk hal-hal yang terkait dengan ini, stakeholder yang terkait, termasuk Kemendagri ya untuk hal ini, kemudian untuk Menteri Keuangan DJKI, ini juga saya harapkan ambil peran dalam proses Satgas ini. Karena di titik ini penting pula dengan melihat sejarah hukum tentang status tanah. Ini memang berawal dari pembebasan, berawal dari tanah kembali ke negara, seperti itu kurang lebih, yang di situ ditentukan tanggal 24 September
1980 untuk nasionalisasi tanah. Nah, dari awal ini semua hak yang berawal dari tanah hak barat semua menjadi kembali negara. Namun sistem administrasi di BPN ini tidak terjangkau ke situ, Bapak Ibu ya. Sehingga ini menimbul menjadi konflik yang akan larut terus-menerus dan lain sebagainya, dan ini menjadi peluang bagi pihak-pihak yang punya kewenangan untuk ini memainkan peran. Seperti catatan saya melihat bagi kawan-kawan kita yang mantan-mantan atau yang megang jabatan penting di BPN, ini tentunya peluang empuk untuk mengambil tanah-tanah seperti ini. Karena negara dalam ini, untuk Menkyu ini juga tidak menginventarisasi secara jelas bahwa tanah negara bebas ini harus dialihfungsikan, lalu difungsikan kepada instansi pemerintah, swasta maupun masyarakat. Dan ini tercover di semua daerah. Di Jakarta pun tidak sedikit luasan tanah yang semacam ini. Pengadilan diri dalam memutus kasus-kasus seperti ini selalu terkendala dengan kepemilikan haknya karena tidak memiliki sertifikat. Karena setelah tahun 80, para ahli waris pemilik tanah semacam ini tidak pula disetujui untuk memperpanjang sertifikat. Nah, kemudian modus lain di lingkungan Kemendagri, pemerintah kabupaten, kota, provinsi, dan lain sebagainya, atau instansi pemerintah yang lain, ini memang sengaja ingin mengambil alih untuk tanah-tanah yang bekas hak barat ini yang dinaturalisasi, kemudian tanah-tanah terlantar, dan lain sebagainya. Ini juga penting bagi pihak-pihak ini dilibatkan dalam proses pemberantasan mafia tanah yang kita laksanakan sekarang ini. Maka dengan demikian apabila semua lini masuk, kita harapkan bahwa masukan dari Satgas untuk memberantas mafia tanah ini akan terinventarisasi pokok masalah yang sebenarnya. Jadi kita masih melihat bahwa Satgas ini mengerjakan tugasnya pada posisi laporan, pengaduan, dan temuan-temuan yang belum bersifat konflik besar. Misalnya dalam penguasaan-penguasaan di Jambi misalnya, ini pengusaha-pengusaha kakap selalu ini mengokupasi area-area milik masyarakat yang itu memang sumber daya mineralnya tinggi. Seperti di Kalimantan untuk batu bara ya, di Jambi dan Palembang ini untuk kasus-kasus okupasi untuk lahan minyak dan lain sebagainya. Ini pemangku-pemangku kepentingan, pemodal-pemodal besar kakap ini semua masuk di situ untuk menguasai lahan-lahan warga. Nah, kemudian seperti misalnya hal-hal yang menyangkut tanah Eigendom ya, yang itu pengajuannya sampai sekarang jarang ada yang dipenuhi oleh pemilik atau ahli waris, ini pun menjadi persoalan tersendiri. Ya, ketika itu terjadi ada konsinyasi untuk kepentingan umum, jalan tol misalnya. Jadi temuan kasus kita di Semarang Batang untuk tol ya, ini juga masih kasus ini masih banyak. Sehingga uang konsinyasi untuk ganti rugi ini masih mengendap di pengadilan, dan pengadilan sendiri tidak mengambil sikap proaktif untuk menyelesaikan ini, hanya menunggu. Seperti untuk pembebasan lahan untuk konsinyasi di Jakarta Utara misalnya, untuk kawasan industri Marunda, ya, kemudian untuk di Bekasi ya, di Cikarang dan lain sebagainya, dan yang terkini untuk kawasan Batang untuk industri pergudangan. Ini pun juga perlu adanya peran campur tangan dari semua lini ya, semua instansi yang tidak harus BPN. Makanya BPN dalam hal ini memang tugas berat, dan ini memang sasaran tembak ya dalam kasus mafia tanah ini, karena BPN sendiri ini posisi pengadministrasi, penentu, dan penerima pendaftaran hak tanah. Dengan kasus-kasus tanah yang semi-semi ini memberi peluang potensi bagi pejabat terkait yang memiliki kewenangan untuk mengalihkan, untuk menentukan, untuk tanda kutip mengambil hak sendiri untuk kepentingan pribadi. Makanya dengan kewenangan lebih yang diberikan oleh undang-undang kepada BPN, menurut saya kurang sependapat. Ini akan memberikan peluang bagi kawan-kawan di BPN atau Menteri Agraria dengan memberikan hak untuk membatalkan keputusan sertifikat yang dia terbitkan sendiri tanpa ada keputusan pengadilan. Dan ini hanya berdasarkan data yuridis, data sporadik yang memang cacat-cacat hukum formilnya saja. Nah, bayangkan ketika kita sudah membeli dengan sah, dengan notaris yang benar, dengan uang yang benar, sudah kita kuasai 3-5 tahun kita bangun rumah, ternyata dibatalkan oleh BPN karena ada cacat administrasi.
Dan korban ini tidak diperhitungkan kerugian materialnya oleh BBN yang menerbitkan sertifikat yang tanda kutip ini bermasalah yang harus dibatalkan. Makanya bagi saya, boleh BBN diberikan kewenangan lebih kalau memang ini untuk tujuan menyelesaikan sertifikat tumpang tindih, untuk menyelesaikan sertifikat-sertifikat yang bermasalah, kita setuju. Namun kalau ini juga kita harus ingat, ini juga memberikan peluang yang negatif bagi BBN untuk mengambil hak karena kewenangannya berlebihan. Makanya solusinya untuk hal-hal kewenangan ini sebisa mungkin dibatasi, dan atau kalau perlu setiap keputusan dari BBN untuk membatalkan sertifikat harus ada pengesahan permohonan atau gugatan di pengadilan. Dan ini akan menjadi check and balance, perimbangan, dan keadilan, kepastian hukum akan terjaga di situ. Memang benar saat ini sertifikat bukan bukti yang mutlak, tapi bukti yang kuat. Saya sependapat. Namun kalau kita akan mengacu ke kepastian hukum secara formil, ya memang harus sertifikat. Di Undang-Undang Lama sudah ditetapkan bahwa sertifikat ini satu-satunya alat bukti yang sah, yang mutlak. Namun tiba-tiba keluar ketentuan-ketentuan yang bisa membatalkan secara sepihak. Makanya solusi lain dalam hal ini saya harapkan bahwa tanah-tanah hak-hak barat yang dinasionalisasi, hak praja, hak kemerdekaan ya, terutama misalnya, ini terjadi contoh juga di wilayah Semarang untuk tanah-tanah bekas kemerdekaan dari raja, ini pun sudah diupayakan untuk sertifikatannya beralih ke tanah wakaf. Dan ini bisa pula akan dilakukan di wilayah Aceh, Kepri, yang di situ memang tanah-tanah terlantar yang di situ difungsikan wakaf. Ini harus diadministrasi, harus diselesaikan, dan harus diberikan hak untuk itu. Sehingga hal-hal ini BBN harus mempunyai standar, mempunyai strategi mana yang harus didahulukan yang berskala konflik besar, yang memang itu menjadikan persoalan besar dalam pemberantasan mafia tanah. Nah, harapan yang lain dalam solusi legal dan strategi ini mungkin untuk Satgas ini saya pikir masih kurang ya untuk anggota atau pesertanya di situ. Makanya kita usulkan untuk Satgas ini perlu dibentuk atau didukung dan dikembangkan, ditambah dengan pakar-pakar ahli yang selaku pelaku-pelaku di lapangan. Misal di situ dikuatkan ada pula anggota dari Satgas dari kalangan notaris misalnya yang memang terlibat langsung, atau PHB advokat, atau lembaga-lembaga sosial, lembaga ormas yang memang terlibat di pertanahan. Dan ini akan memberikan fakta, ya akan memberikan informasi yang akurat supaya apa yang harus kita lakukan untuk penyelesaian ini kita ada sasaran tembak yang jelas. Sehingga saat ini saya pikir untuk penguatan di Satgas ini memang diperlukan, sehingga untuk harapan ke depan biar jadi harapan yang bagus sesuai tujuan kita, sesuai tujuan pemberantasan mafia tanah ini. Kemudian satu lagi, dalam hal misalnya ada konsinyasi, ini juga kita harapkan penting pula. Termasuk kemudian ada permohonan supaya ada pengesahan atau pemberian hak baru, mohon untuk BBN selaku penerima pendaftaran tanah, dan di KIO ada uang ganti rugi yang di situ akan ditetapkan oleh DJKN, ini agar dimuluskan, dibuat pola yang memudahkan, tidak membingungkan dan mempersulit, sehingga mereka tidak akan menjadi pemilikan hak mereka. Dan kalau memang dia tidak bisa diajukan, supaya mungkin Satgas ini memberikan kejelasan, memberikan semacam keputusan yang mempunyai kekuatan hukum yang kita atur sedemikian rupa, supaya para pihak ini sudah tidak punya harapan. Ada sosialisasi bahwa Anda tidak memiliki hak lagi, tidak bisa mengajukan hak lagi untuk dimiliki, kurang lebih seperti itu. Sehingga dengan cara-cara yang kita kuatkan, dengan cara-cara ini, semoga untuk mafia pemberantasan tanah ini akan mencapai tujuan yang optimal. Mungkin kurang lebih hanya itu, waktu habis, saya kembalikan ke host. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.